Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Larasati, NPM 2022-4350-2035, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi penggunaan aplikasi berbasis web hasil dari penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam mendukung penentuan jurusan kuliah bagi siswa SMA Bani Saleh. Sebelum masuk ke penggunaan aplikasi, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pertama, SMA Bani Saleh belum memiliki sistem pendukung keputusan berbasis web untuk membantu pemilihan jurusan kuliah. Artinya, proses pemilihan jurusan masih dilakukan secara konvensional dan belum didukung oleh sistem yang dapat membantu siswa mengambil keputusan secara terstruktur. Kedua, siswa masih mengalami kesulitan mengenali minat, bakat, dan potensi diri. Akibatnya, siswa sering merasa ragu dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ketiga, pemilihan jurusan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti orang tua dan juga lingkungan. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil belum sepenuhnya berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing siswa. Keempat, penentuan jurusan perlu mempertimbangkan berbagai kriteria secara bersamaan agar keputusan lebih objektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola berbagai kriteria sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi jurusan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi berupa dikembangkannya sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP untuk membantu siswa memperoleh rekomendasi jurusan kuliah. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini meliputi nilai akademik, tes minat, tes bakat, tes kepribadian, tes cita-cita, tes motivasi belajar, tes gaya belajar, dan prestasi. Melalui solusi tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama, membangun sistem pendukung keputusan berbasis web. Kedua, menerapkan metode AHP dalam proses penentuan jurusan. Ketiga, memberikan rekomendasi jurusan kuliah berdasarkan potensi dan karakteristik siswa. Keempat, membantu guru BK dan siswa untuk memperoleh rekomendasi jurusan kuliah yang lebih objektif. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan simulasi penggunaan aplikasi berbasis web, mulai dari proses login hingga mencetak laporan. Aplikasi ini memiliki dua hak akses, yaitu siswa dan admin. Hak akses siswa digunakan untuk mengisi data diri, nilai rapor, mengerjakan tes, serta melihat hasil rekomendasi jurusan. Sedangkan hak akses admin digunakan untuk melakukan CRUD atau Create, Read, Update, Delete untuk mengelola data siswa, memantau hasil tes siswa, serta mencetak beberapa laporan. Pada simulasi ini, saya akan terlebih dahulu masuk sebagai siswa untuk memperlihatkan alur utama penggunaan aplikasi pada siswa. Pada halaman login, siswa diharuskan untuk mengisi username dan juga password sesuai dengan yang terdaftar di database. Setelah username dan password dipastikan benar, siswa diharapkan untuk klik login. Setelah login sebagai siswa berhasil, siswa akan masuk ke halaman dashboard yang memiliki 5 menu utama. Yang pertama, mengisi data diri. Yang kedua, menginput nilai rapor. Yang ketiga, tes minat bakat. Yang keempat, tes kepribadian dan cita-cita. Yang terakhir, tes motivasi, gaya belajar, dan juga prestasi. Sebelum masuk ke rangkaian tes, siswa diwajibkan untuk mengisi data diri terlebih dahulu. Pada halaman data diri dan informasi siswa,
siswa diharuskan untuk mengisi beberapa informasi, di antaranya terdapat NIS, nama, jurusan, kelas, serta foto siswa. Setelah data diri dan informasi siswa dipastikan benar, maka siswa diharuskan untuk mengklik tombol submit. Kemudian dilanjutkan dengan menginput nilai rapor. Nilai rapor di sini menjadi kriteria utama dalam perhitungan AHP pada sistem. Pastikan nilai yang diinput memiliki rentang nilai 0 sampai 100. Setelah nilai rapor dipastikan benar, siswa diharuskan untuk menghitung rata-rata, dan setelah rata-rata berhasil dihitung, maka siswa diharuskan untuk mengklik tombol simpan nilai. Kemudian setelah nilai berhasil disimpan, siswa baru bisa mengikuti tes minat bakat untuk mengisi kriteria kedua dan juga ketiga. Pada halaman tes, terdapat persentase bar yang berfungsi untuk memantau sejauh mana siswa sudah mengisi soal. Kemudian, siswa diharapkan untuk mengisi pernyataan sesuai dengan minat dan juga bakat yang dimiliki. Di halaman terakhir tes minat dan bakat, terdapat button di tombol kanan bawah yang bertuliskan tes kepribadian dan cita-cita, yang dimana setelah siswa mengisi soal pada halaman terakhir ini, siswa diharuskan untuk mengklik button tersebut agar bisa langsung mengisi tes kepribadian dan cita-cita. Setelah masuk ke tes kepribadian cita-cita, siswa diharuskan untuk mengisi rangkaian tes lagi, di mana rangkaian tes kepribadian dan cita-cita ini menjadi kriteria 4 dan juga 5 yang harus diisi oleh siswa. Pada tes kepribadian dan cita-cita, siswa diharapkan mengisi sesuai kepribadian masing-masing dan juga jenjang atau prospek karir yang diinginkan siswa nantinya. Apabila pada soal sebelumnya siswa mengalami kesalahan pada saat pemilihan jawaban, siswa bisa mengklik tombol sebelumnya untuk mengganti jawaban yang sebelumnya sudah terjawab. Kemudian bisa dilanjutkan dengan mengklik tombol selanjutnya ke soal berikutnya. Pada halaman terakhir tes kepribadian dan cita-cita, terdapat button di kanan bawah, tes motivasi, gaya belajar, dan prestasi, di mana button ini bisa langsung membawa kita pada halaman tes motivasi, gaya belajar, dan juga prestasi apabila kita sudah selesai mengisi tes kepribadian dan cita-cita. Setelah kita mengklik button tes motivasi, gaya belajar, dan prestasi, maka kita sudah diarahkan untuk masuk ke dalam tes motivasi dan juga gaya belajar. Tes motivasi dan juga gaya belajar diperlukan untuk mengisi kriteria 6 dan juga kriteria 7.
Pada halaman tes motivasi dan juga gaya belajar, siswa diharuskan untuk menjawab pernyataan sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Setelah sampai di halaman terakhir tes motivasi dan gaya belajar, pada kanan bawah terdapat button lanjut informasi prestasi. Pada halaman informasi prestasi, siswa diwajibkan mengisi prestasi sesuai dengan prestasi yang pernah siswa ikuti. Apabila siswa belum pernah mengikuti perlombaan, maka siswa harap memilih tidak ada pada jenis prestasi. Kemudian pada tingkat prestasi, siswa juga bisa memilih opsi tidak ada. Pada tiap tingkatan prestasi, memiliki rentang skala yang berbeda-beda, yang akan mempengaruhi proses perhitungan AHP di dalam sistem. Apabila siswa belum pernah mengikuti prestasi, siswa diharapkan mengisi angka 0. Kemudian pada penyelenggara, siswa bisa mengisi tidak ada. Setelah informasi prestasi terisi dan dipastikan benar, siswa diharapkan untuk mengklik tombol atau button lihat hasil. Kemudian pada halaman hasil tes siswa, terdapat potensi diri, potensi bidang kuliah, dan jurusan rekomendasi berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah dipenuhi, seperti nilai rapor, hingga rangkaian tes dan juga prestasi. Di sini, potensi bidang kuliah yang saya dapatkan adalah sains dan teknologi. Jurusan rekomendasi yang dihasilkan adalah perminyakan, pertambangan, dan juga teknik kimia. Kemudian, apabila diperlukan, siswa bisa mengunduh hasil tes. Pada laporan hasil tes terdapat informasi data diri siswa, kemudian hasil tes siswa yaitu potensi diri, potensi bidang kuliah, dan jurusan yang direkomendasikan. Kemudian terdapat kota dan juga tanggal, bulan, dan tahun. Setelah mengunduh dan juga melihat hasil tes siswa, siswa diharapkan untuk kembali ke halaman utama. Setelah kembali ke halaman utama atau ke dashboard, siswa dipersilakan untuk melihat riwayat tes dengan button yang ada di kanan atas. Setelah siswa melihat hasil riwayat tes, siswa diharapkan untuk langsung kembali ke halaman utama. Kemudian, siswa diwajibkan untuk logout dari aplikasi agar keamanan akun siswa tetap terjaga. Setelah berhasil logout, siswa akan kembali ke halaman awal, yaitu ke halaman login aplikasi. Pada halaman login admin, admin diharuskan untuk mengisi login dengan username dan juga password khusus admin. Setelah admin berhasil login, admin akan diarahkan oleh sistem ke dashboard atau halaman utama. Pada halaman admin terdiri dari dua menu, yaitu mengelola data siswa dan juga laporan. Pada menu mengelola data siswa, admin memiliki wewenang untuk menambahkan data siswa, mengedit, menghapus, serta mencari data siswa. Pada tabel ini, terdapat 5 kolom yang berisi nomor, nama, NIS, status tes, dan juga aksi untuk mengedit atau menghapus. Di sebelah kanan tabel ada button lihat hasil siswa. Ini dipergunakan untuk menuju ke halaman laporan tes siswa. Sementara
Di tabel kiri, ada button halaman utama untuk kembali ke dashboard atau menu utama. Jika admin ingin menambahkan data siswa, maka admin diharuskan untuk menambah username dan juga password yang nantinya akan siswa gunakan. Setelah itu, kita klik tambah data. Akan muncul notifikasi data siswa berhasil ditambahkan. Untuk memastikan apakah data siswa yang baru ditambahkan tersimpan ke dalam tabel, kita bisa mencarinya menggunakan searching bar. Dan di sini, data siswa berhasil ditambahkan. Apabila kita ingin mengubah data siswa, kita bisa mengklik aksi edit. Di sini kita bisa mengedit data siswa, kemudian kita klik update data. Untuk mengecek apakah data siswa berhasil diubah, kita akan kembali menggunakan searching bar. Dan data siswa berhasil diubah. Apabila kita ingin mencoba untuk menghapus data siswa tersebut, kita bisa mengklik tombol hapus pada aksi. Untuk memastikan data siswa benar terhapus atau tidak, kita akan menggunakan searching bar kembali untuk mencari apakah data tersebut masih ada atau sudah terhapus. Data siswa tidak muncul berarti data siswa berhasil dihapus. Kemudian, kita akan kembali ke halaman utama. Dan kita akan beralih ke menu laporan. Pada menu laporan terdapat 4 laporan. Yang pertama, laporan data siswa, laporan nilai siswa, laporan hasil tes siswa, dan juga laporan perhitungan AHP. Kita akan mencoba melihat laporan data siswa. Pada laporan data siswa terdiri dari NIS, nama, jurusan, kelas, dan juga keterangan tes apakah siswa sudah mengikuti tes atau belum. Kemudian di sini kita bisa mengunduh data siswa dengan mengklik aksi unduh PDF pada kolom aksi. Seperti ini laporan data siswanya terdiri dari NIS, jurusan, nama, kelas, username login, status tes, dan juga foto. Kemudian, kita bisa kembali ke halaman utama laporan dengan mengklik tombol halaman utama pada kanan atas. Kemudian kita akan beralih ke laporan nilai siswa. Di laporan nilai siswa terdapat nama, kelas, dan juga beberapa mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang siswa ambil. Di sini ada nilai siswa IPA, mata pelajarannya yaitu ada matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia, dan juga rata-rata nilai. Kemudian, untuk siswa IPS, mata pelajarannya terdiri dari matematika, bahasa Inggris, ekonomi, geografi, sosiologi, dan juga terdiri dari rata-rata nilai. Apabila admin ingin mengunduh nilai siswa, maka admin bisa mengklik unduh nilai pada kolom aksi. Pada laporan nilai siswa, terdiri dari NIS, jurusan, nama, kelas, mata pelajaran sesuai dengan jurusan siswa, serta tiap nilai mata pelajaran yang dilengkapi dengan rata-rata. Kemudian, jika ingin kembali pada halaman utama laporan, kita bisa mengklik halaman utama. Laporan selanjutnya adalah laporan hasil tes siswa. Pada laporan hasil tes siswa, ditampilkan nilai setiap kriteria yang diperoleh siswa berdasarkan hasil pengisian tes. Terdapat skor minat, bakat, kepribadian, motivasi, gaya belajar, prestasi, hingga potensi diri. Apabila admin ingin mengunduh hasil tes tiap siswa, admin bisa mengklik tombol unduh PDF pada kolom aksi. Kemudian, akan muncul laporan hasil tes siswa yang terdiri dari NIS, jurusan, nama, kelas, alternatif terbaik,
serta 3 rekomendasi jurusan dan juga potensi diri, sesuai dengan hasil tes siswa mengisi beberapa kriteria dari kriteria 1 sampai kriteria 8. Kemudian untuk kembali ke halaman laporan, kita bisa mengklik button halaman laporan. Dan laporan terakhir yaitu laporan perhitungan AHP. Pada menu ini terdapat tabel yang berisikan informasi AHP seperti kode kriteria, kode subkriteria, hingga subkriteria. Kemudian, terdapat juga data alternatif jurusan yang terdiri dari kolom kode alternatif, hingga rekomendasi jurusan. Pada tabel ketiga ditampilkan bobot prioritas setiap kriteria yang diperoleh melalui proses perhitungan metode analytical hierarchy process. Bobot-bobot tersebut menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam proses penentuan rekomendasi jurusan. Selanjutnya, setelah bobot setiap kriteria diperoleh, sistem mengolah nilai hasil tes siswa menggunakan bobot tersebut, sehingga menghasilkan skor akhir pada masing-masing alternatif jurusan. Sebagai penutup, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam membantu proses penentuan jurusan kuliah melalui penerapan metode AHP. Sehingga rekomendasi yang diberikan dapat dijadikan sebagai pendukung pengambilan keputusan baik oleh siswa maupun untuk guru BK. Demikian simulasi penggunaan aplikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.